Memang nggak ada habis-habisnya kalau kita membahas polisi, nggak ada habis-habisnya. Karena selalu ada saja berita tentang mereka yang membuat kita jengkel, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita kesal, dan yang membuat kita marah. Apa coba yang terbaru? Yang terbaru yang di Banten lah kasusnya bos rental mobil, di mana bos rental mobil ini tewas ditembak oleh penjahat, di mana sebelumnya si bos rental mobil ini sudah membuat laporan kepada polisi, namun polisi menolak menolak laporannya. Nah, bagaimana kasusnya? Ini saya ceritakan secara singkat saja. Ah, Kasusnya sebenarnya bermula karena si bos rental mobil ini sedang mengejar mobil yang disewakannya. Diduga mobilnya ini sedang mau dibawa lari. Lalu si bos rental mobil ini mengejar. Nah, di dalam pengejarannya ini terjadilah semacam kontak gitulah, semacam apa ya, pertengkaran antara si bos rental mobil dengan yang menyewa mobilnya. Nah, dari berita yang saya baca, ternyata yang menyewa mobilnya ini, yang customer-nya ini merupakan ini anggota TNI. Jadi si customer ini sempat mengancam si bos rental mobil ini dengan senjata api. Nah, dari berita yang saya baca juga, ternyata tidak hanya si customer ini yang mengancam si bos rental mobil ini. Ternyata ada juga ikut teman-temannya si customer ini yang juga sesama anggota TNI. Nah, mereka mengancam lah. Lalu karena si bos rental mobil ini nggak apa nggak bisa melawan mereka, dibiarkanlah customernya ini beserta teman-temannya lari. Sekalian juga mobilnya dibawa gitu, mobil yang disewanya tadi dibawa lari. Nah, gara-gara perlakuannya itu, akhirnya si bos rental mobil ini melapor ke polsek terdekat, yaitu Polsek Cinangka namanya. Nah, di sanalah si bos rental mobil ini membuat laporan terhadap apa yang dialaminya, diceritakannya lah semua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Polsek Cinangka, nah disinilah intinya bahwa laporannya ditolak. Lalu ya karena si bos rental mobil ini merasa sayang dengan hartanya, dikejarnya lagi yang membawa lari mobilnya. Nah, di dalam pengejaran inilah terjadilah tembak kayak gitu kan, di yang membawa, entah siapa lah yang menembak gitu, tapi intinya dari entah temannya yang menyewa atau si yang menyewa ini. Nah, ditembaklah yang bos rental mobil ini, dan si bos rental mobil ini pun akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah kasus ini viral, lalu Kapolres ini Cinangka membuat klarifikasi. Nah, biar teman-teman tahu, Kapolres ini membuat pernyataan bahwa kenapa mereka menolak laporan si bos rental mobil tadi. Katanya karena dokumen-dokumen yang mendukung mobil yang sedang dibawa lari oleh yang menyewa tadi, katanya tidak cukup katanya. Jadi dokumen-dokumen mobil yang mau dibawa lari ini nggak cukup untuk diterima oleh polisi. Jadi membutuhkan dokumen-dokumen yang lain. Itulah katanya alasannya mereka menolak untuk memberi bantuan atau memberi pendampingan kepada si bos rental mobil tadi. Padahal bos rental mobil tadi sudah menceritakan semuanya, bahwa yang menyewa mobilnya dan juga ada teman-temannya membawa senjata api katanya. Sudah diceritakan katanya secara detail semuanya. Tetapi pertimbangan, bayangkan kalau kita tangkap dari klarifikasinya polisi tadi, berarti yang menjadi pertimbangan utamanya polisi adalah hanya dokumen tadi loh. Hanya gara-gara dokumen. Bayangkan ada nyawa yang terancam, ada harta yang ini terancam gitu, tapi masih dokumen. Dokumen yang tidak bernyawa itu, bayangkan. Hanya karena dokumen yang tidak bernyawa, bisa lepas satu nyawa gitu. Gila kan? Entah di mana hati nuraninya mereka. Gak ada hati nuraninya. Gila sih. Benar-benar gila. Di mana ada masyarakat yang melapor, nyawanya sedang terancam,
mobilnya, hartanya sedang dibawa kabur, tetapi respon polisinya, "Mana dokumennya? Mana dokumennya?" Kan kira-kira begitu kan. Gila kan? Jadi memang membahas polisi ini nggak ada habis-habisnya. Ini mungkin ketiga kalinya atau keempat kalinya lah saya membuat video seperti ini yang selalu mengingatkan kita bahwa kita nggak akan kehabisan berita tentang oknum polisi, enggak gitu. Nggak nggak habis-habis. Karena apa? Ya kembali lagi saya ini ya, saya berharap teman-teman nggak bosan mendengarnya, karena memang nggak ada efek jerahnya. Nggak ada hukuman yang membuat polisi itu sadar dengan kesalahan-kesalahan mereka. Karena cuma misalnya adalah misalnya kasus kita kembali ke kasus Gama, yang dipecat kan cuma yang menembak itu kan, yang menembak si siswa SMK itu. Tetapi Kapolres kalau nggak salah, dan polisi yang lain yang terlibat di kasus ini, yang sempat untuk merekayasa kejadian ini kan sempat mereka membuat konversi pers dengan apa ya, mengubah keaslian atau kebenaran lah. Yang dibilang lah si siswa SMK ini anggota gangster, yang dibilang lah awal mulanya dari tawuran, ternyata nggak seperti itu gitu. Bayangkan Kapolresnya itu yang melakukan konversi pers itu hanya dipindah tugaskan aja, kayak cuma jabatannya aja kurasa diturunkan. Yang dipecat hanya si yang melakukan penembakan. Ya gimana dia mau sadar coba? Kapolres yang membuat konversi pers yang palsu itu, yang membuat yang merekayasa semuanya, cuma dipindah tugaskan gitu aja. Jadi apakah itu akan menimbulkan efek jerah gitu? Enggak bakalan sadar. Nah, seperti inilah. Jadi bakalan ada terus muncul oknum polisi dengan entah kasus baru lah, dengan kasus lama lah. Karena hukumannya gitu-gitu aja. Cuma seperti yang saya bilang, ya cuma menggelitik aja hukumannya. Bukan untuk membuat orang jerah, bukan untuk membuat orang sadar, bukan untuk membuat orang lain supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dan ini sangat apa ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Kapolri. Ibaratnya saya sangat yakinlah dengan data yang disampaikannya, bahwa kemarin baru-baru ini kan Kapolri kita membuat sebuah pernyataan. Jadi mereka melihat interaksi tentang polisi katanya di media sosial, dari 7 juta interaksi tentang polisi katanya, 46% interaksinya itu negatif. Jadi ada kayak cibiran, ada sindiran terhadap polisi. Bayangkan dari 7 juta, 46% itu kalau dikalikan ya sekitar 3.200.000 lah respon masyarakat negatif tentang Polri. Dan 36% katanya positif. Sisanya netral. Ya, saya sangat meyakini datanya Pak Kapolri tadi. Mungkin kalau feeling saya sisanya lebih dari situ. Karena memang sudah sangat banyak gitu. Kita seperti yang saya bilang, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya bahas polisi ini, selalu ada saja kasus baru, entah kasus lama, entah gimana, pokoknya selalu aja ada kasus gitu. Dan yang terbaru inilah, yang sebelumnya tentang Gama kan. Pokoknya ada banyak lah, yang sebelum-sebelumnya lagi polisi nembak polisi. Gila. Tapi apa yang sudah kita, apalah pelajaran coba yang kita dapat dari kasus-kasus sebelumnya? Kayaknya nggak ada kan. Yang kita lihat cuma ketidakadilan. Yang kita lihat proses hukumnya nggak tahu gimana ujungnya gitu, kayak udah lenyap aja gitu, nggak ada apanya, kayak hasil akhirnya lah entah gimana gitu. Makanya kan ada di X atau yang sebelumnya Twitter, adalah buat seseorang buat story dan itu sangat banyak dibaca orang. Jadi si yang membuat status ini menyarankan polisi agar polisi mending membuat ini, buat tarif pelayanan lah. Jadi si yang buat, sebenarnya ini sindiran, sebenarnya lebih tepatnya ini sindiran. Jadi yang punya akun ini menyarankan polisi membuat tarif pelayanan. Jadi seperti kita kalau kirim paket lewat JNT kan ada tarif-tarifnya itu. Kalau kita mau cepat, mau 1 hari ya katakanlah bayar 30.000, kalau 2 hari ya 15.000. Nah, jadi
si yang punya akun ini menyarankan supaya polisi membuat seperti itu aja gitu. Biar masyarakat tahu gimana merespon gitu. Jadi kalau kita katanya misalnya adalah kehilangan, ya biar kita tahu bayar berapa, biar polisinya mau kerja, kira-kira begitulah. Jadi, tapi itu banyak mendapat cibiran, ya mungkin nggak tahu lah itu cibiran dari mana. Padahal itu pun tujuannya adalah untuk menyindir biar polisi-polisi ini sadar gitu. Seakan-akan kan polisi-polisi ini nggak sadar dengan kinerja mereka yang begitu buruk gitu. Bayangkan sampai masyarakat bilang begitu. Jadi gimana? Apakah kalian setuju polisi ya seperti yang disarankan oleh ya yang punya akun tadi yang saya ceritakan? Memang apa ya, susah kali menyadarkan polisi-polisi kita ini. Kalau aku sendiri ya, aku pernah ketilang, bayar 100.000. Juga aku pernah kehilangan handphone perusahaan, terus aku ngurus surat hilangnya itu di Kota Padang dan tahu teman-teman aku bayar berapa, aku bayarnya hanya membuat surat kehilangan ini aja, dua bungkus rokok Surya. Gila kan? Aku ingat kali waktu pertama kali nyampe di situ ngurus surat hilang, kita kayak dipindahkan gitu kan, sama ini katanya gitu kan. Terus kita pindah ke sini, terus kita diterangkan, ini udah kasusnya seperti ini seperti ini. Baru kita dibawa ke sebuah, terus aku dibawa ke ruangan tertentu, terus dibilang lah, nanti ini ya, nanti kayak kasih ini sama ini, bisa rokok. Jadi beli rokok ini nanti kasih sama ini, sama ini, sama ini katanya. Gila kan? Gitulah gambaran polisi yang pernah aku hadapi. Jadi mau gimana kita coba mengharapkan polisi ini lagi ke depan? Kalau nggak bisa lagi diharapkan, ya ngapain lagi ada gitu? Ya mending dibubarin. Kalau jatuh-jatuhnya, apalagi yang sampai ikut meresahkan lagi kan, yang harusnya memberi kenyamanan, jadinya meresahkan. Jadi mending apa ya, mana bagian-bagian polisi yang perlu dipertahankan, misalnya penanganan teroris, BRIMOB, ya mungkin itu masih menurutku sangat penting lah untuk dipertahankan. Tapi kalau bagian-bagian, mungkin bagian polisi lalu lintas atau bagian yang seperti ini yang menghadapi laporan, ya mending dibubarkan aja gitu. Karena untuk apa lagi gitu? Udah meninggal orangnya gitu. Udah meninggal si bos rental mobil tadi. Jadi untuk apa lagi ada di polisi yang menerima laporan gitu. Bayangkan dokumen yang nggak bernyawa itu yang paling ditamakan daripada nyawa. Gila kan? Apa pentingnya juga dokumen itu coba? Apa ya? Aku selalu iri melihat damkar gitu, petugas damkar. Misalnya ada yang sempat yang lagi naik sekarang kan, yang gara-gara ATM yang jatuh ke kalau nggak salah itu di Selokan. Itu damkar turun tangan loh untuk menyelamatkan ini, untuk mengambil ATM ini. Bahkan kalau kita kita bicara lagi tentang damkar, kita lihat berita-berita tentang mereka. Misalnya kita ini adalah apa entah kucing di genteng rumah gitu nggak bisa diselamatkan. Kita telepon polisi, kita telepon damkar, mereka pasti langsung ini turun turun tangan gitu, mereka langsung datang hanya untuk menyelamatkan kucing tadi. Kenapa nggak bisa segesit itu gitu? Kenapa nggak bisa secepat itu responnya begitu? Apakah petugas damkar menanyakan, "Mana buktinya? Kirim dulu fotonya. Gimana datanya si kucing ini? Bapaknya siapa? Mamanya siapa?" Apakah harus begitu? Kan enggak kan? Pernah saya dengar seseorang bilang begini, sebenarnya polisi itu dari dia pertama kali masuk katanya, otaknya itu sudah kayak di apa ya, kayak diusahakan atau di-setting dia selalu curiga gitu. Jadi polisi itu sudah dibentuk lah katakan akal pikirannya, ya gimana mencurigai seseorang gitu. Dalam artian mencurigai bukan langsung apa ya, menduga hal-hal yang negatif, bukan itu, lebih tepatnya ini si kawan ini misalnya adalah misalnya temanku polisi, dia harusnya curiga sama aku, apakah aku orangnya jahat atau aku sedang melakukan kejahatan apa segala apa namanya, kena narkoba atau apa gitu. Nah, polisi ini sebenarnya sudah dibentuk begitu dari awal masuk. Jadi mereka ketika mendapat laporan, harusnya insting mereka itu udah apa ya, langsung menyala lah gitu. Jadi ketika mereka mendapat laporan walaupun buktinya nggak ada gitu,
walaupun katakanlah dokumennya nggak lengkap, ya mereka udah punya feeling gitu, mereka punya insting untuk gimana menangani kasus ini gitu. Apalagi sampai laporan yang seperti bos rental mobil tadi, dia udah sampai cerita bahwa yang membawa yang membawa mobilnya itu punya senjata api begitu. Itu kan berarti udah membahayakan nyawa gitu. Tapi respon polisinya malah ke dokumen, malah fokusnya ke dokumen-dokumen dokumen mobil yang dibawa lari gitu. Gila kan? Ya bilang aja nggak bisa kerja gitu. Mending gitu dari awal kan. Kalau nggak polisinya ngaku begini, kami juga takut, kami nggak bisa mengurus, mending begitu kan. Jadi masyarakat tahu gitu. Kalau memang polisinya nggak bisa kerja lagi, jadi ngapain mereka dibiayai negara, ngapain mereka digaji rakyat, kalau memang nggak bisa bekerja untuk rakyat. Coba kita bayangkan gitu, misalnya saya lah, katakanlah KTP saya KTP Padang, terus saya jalan-jalan katakan ke Pekanbaru, terus saya mengalami entah misalnya Honda saya misalnya dirampok lah, Honda saya dirampok, terus semua data-data saya dibawa, data baik KTP, terus STNK apa segala macam, terus aku melapor di kota Pekanbaru, misalnya di Polsek Pekanbaru. Jadi kalau nggak ada data-data saya, berarti ada kemungkinan laporan saya bakalan ditolak kan, nggak bakalan direspon gitu. Karena pasti pertanyaannya, mana ininya, STNK-nya, mana KTP-mu, mana ini, pasti gitu kan. Padahal yang namanya dirampok, ini kan, gimana coba, kita yang udah dirampok, yang namanya dirampok, ya kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Jadi, mau gimana kita mengharapkan polisi ini lagi ke depan? Ah, sial lah. Inilah, inilah keresahan saya hari ini. Pengen mendoakan semoga polisi kita baik-baik aja bekerjanya, biar lebih bagus. Bukan nggak pengen mendoakan, tapi apa ya, jalan untuk berharap ini nggak ada gitu. Seperti yang saya bilang tadi, karena nggak ada tindak tegas nanti, nggak ada tindakan tegas dari atasan mereka, nggak ada. Paling nanti cuma dipindahkan atau jabatannya agak diturunkan sedikit. Itu bukan hukuman loh. Itu bukan hukuman yang bisa membuat polisi-polisi ini sadar. Nggak bakalan sadar. Andaikan andaikan ini dari dulu ada tindakan tegas bagi polisi-polisi yang melakukan pelanggaran, nggak bakalan seperti ini kasus-kasus polisi. Terus naik, terus naik, terus ada. Karena kan dilihat teman-temannya, dilihat atasannya yang melakukan pelanggaran, cuma dipindah tugaskan aja, cuma pangkatnya aja diturunkan sedikit. Ya, siapa coba yang takut untuk melakukan pelanggaran sama? Ya nggak ada. Jadi kalau nggak ada lagi gunanya mereka, nggak ada lagi gunanya polisi ini, ya untuk apa lagi ada mereka? Menghabis-habiskan anggaran negara aja kan. Ya mending seperti yang saya bilang tadi, bagian-bagian polisi yang sangat penting dan masyarakat juga melihat itu penting seperti penanganan teroris, ya itu aja yang dipertahankan. Kalau masyarakat merasa nggak perlu lagi polisi lalu lintas, ya ngapain lagi itu diadakan gitu. Kalau toh hanya ujung-ujungnya hanya merazia, tapi razianya pun apa ya, harus dibayar 100-200 ribu terus dilolosin. Mending dibubarin aja deh. Kecewa semuanya. Ah, itulah keresahan saya, cukup sekian. Terima kasih.